Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan endok kita semakin sehat dan semakin berkembang. Oke teman-teman, pernah membayangkan tidak punya endok yang cepat besar, sehat, dan gembuk-gembuk tanpa perlu pusing mikirin penyakit atau perawatan yang ribet? Nah, banyak yang bilang beternak endok itu gampang-gampang susah. Seringnya entok lambat besar, gampang sakit, dan akhirnya bikin kita rugi waktu dan biaya. Tapi gimana kalau saya bilang ada rahasia sederhana yang bisa bikin semua itu jadi kenyataan teman-teman? Ya, di video ini saya akan bongkar tuntas kuncinya pemberian pakan full protein yang akan memaksimalkan pertumbuhan entok teman-teman semua, sekaligus memperkuat kekebalan tubuhnya dari serangan bibit penyakit. Oke, kita akan mulai teman-teman. Teman-teman pernah dengar nggak istilah ada harga, ada rupa? Nah, ini sangat berlaku untuk pakan entok. Banyak yang berpikir, kasih aja sisa-sisa makanan atau dedak murah. Hasilnya, entok kecil, kurus, dan rentan penyakit. Kenapa? Karena mereka kekurangan protein. Protein itu seperti pondasi utama untuk membangun tubuh entok teman-teman. Tanpa protein yang cukup, pertumbuhan otot dan daging akan tetap terhambat pertumbuhannya. Bayangkan saja, entok teman-teman itu seperti atlet yang butuh nutrisi terbaik. Protein nggak hanya bikin mereka cepat gemuk, tapi juga jadi benteng utama untuk kekebalan tubuhnya. Entok yang cukup protein akan punya daya tahan tubuh yang kuat, antibodi yang siap tempur melawan bibit penyakit. Ini dia kunci utama kenapa entok teman-teman bisa anti penyakit dan pertumbuhannya tetap maksimal. Lalu, apa saja sih sumber pakan protein tinggi yang bisa kita berikan ke ternakan entok kita? Oke teman-teman, banyak pilihannya sebenarnya. Yang pertama adalah pakan pabrikan khusus unggas atau khusus entok. Ini adalah pilihan paling praktis, pilihan pakan starter atau grower yang memang diformulasikan untuk unggas dengan kadar protein yang cukup tinggi. Kalau di toko ya harganya 13.000 per kilo. Nutrisinya cukup lengkap, jadi teman-teman nggak perlu pusing mikirin formulasinya. Tetapi di fase ini teman-teman harus juga memikirkan kantongnya seperti itu, karena protein yang tinggi itu di toko juga harganya cukup mahal. Oke, yang kedua, menggunakan maggot BSF atau Black Soldier Fly. Bisa teman-teman lihat di video ini teman-teman, ini adalah jenis lalat BSF ya. Lalatnya seperti ini, jadi kalau teman-teman nanti di kandang teman-teman ada lalat seperti ini, bisa teman-teman pancing supaya bertelur dengan menggunakan buah-buahan atau sayur-sayuran yang ditempatkan di bak seperti ini. Nanti lalat ini akan menghingap di situ dan bertelur di situ, lama-kelamaan nanti maggotnya akan banyak. Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan maggot sebagai pakan seperti di kandang ini, ya nggak masalah, pertumbuhannya akan cepat besar teman-teman. Bisa dilihat ini adalah beberapa entok yang cukup besar ya, cukup besar. Kita tidak membahas tentang masalah jenis ya, kita membahas masalah pakan. Jadi baik jumbo, superan, rambon, bahkan lokal pun ketika diberikan pakan yang berprotein tinggi, baik alami maupun pabrikan, maka pertumbuhannya dan imunitas tubuhnya pasti akan lebih kuat dan cepat. Oke, dengan menggunakan maggot atau bisa dikatakan hasil tetas dari telur lalat BSF ini teman-teman, merupakan pakan yang mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi. Maggot sangat bisa lah dibudidayakan ya, dibudidayakan sendiri dari limbah organik seperti yang ada di video ini. Selain murah, maggot juga sangat disukai entok dan membantu proses pencernaan. Maggot ini bisa jadi rahasia entok cepat besar dan lebih sehat. Maggot aman teman-teman diberikan ke mintian anakan entok yang masih kecil-kecil, sehingga teman-teman tidak begitu pusing lagi untuk memikirkan pur sebagai pakan yang bisa dikatakan cukup mahal agar ternakan entok teman-teman, baik yang kecil-kecil maupun yang sudah remaja ataupun yang dewasa, itu tetap pertumbuhannya maksimal, sehat, dan produktivitasnya
tetap lancar. Yang kedua, merupakan pakan alternatif protein tinggi yang cukup menarik untuk kita sediakan di rumah masing-masing adalah azolla. Azolla ini merupakan tanaman air yang sumber proteinnya cukup tinggi teman-teman. Sumber protein nabati yang sangat bagus, mudah dibudidayakan, hanya di kolam kecil saja dan bisa jadi pakan tambahan. Oke, dari ketiga protein ini yang akan kita berikan ke ternakan entok cukup membantu kita sebagai peternak agar ternakan entoknya tetap sehat, imunitasnya tetap kuat, dan tahan terhadap serangan bibit penyakit. Kombinasikan sumber pakan yang tadi saya sebut di atas teman-teman untuk memastikan entok teman-teman mendapatkan nutrisi yang paling lengkap dan seimbang. Tapi ingat, variasi pakan itu sangat penting untuk imunitas tubuh entok tetap kuat. Variasi pakan bisa didapatkan dari daun-daunan. Jadi hijauan sangat penting ya bagi entok kita. Kemarin saya pelesaran kandang di salah satu peternak yang cukup sepuh ya, atau tua atau senior bisa dikatakan seperti itu. Dia malah menggunakan yang namanya rumput ilalang, bukan rumput ilalang tetapi rumput pematang sawah ataupun rumput lapangan, dicacah dan dicampurkan ke pakan. Itu nyatanya juga sangat bagus dan menarik untuk kita coba. Oke, setelah kita tahu sumbernya, sekarang bagaimana cara memberikan supaya nggak ribet tapi hasilnya tetap maksimal teman-teman. Kombinasikan pakan yang tadi saya sebutkan untuk memastikan entok teman-teman mendapatkan nutrisi yang paling lengkap dan seimbang. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan di dalam pemberian pakan adalah frekuensi pakan. Berikan pakan 2-3 kali sehari secara teratur. Kalau teman-teman mempunyai pakan yang cukup melimpah, gak masalah. Tetapi kalau teman-teman tidak mempunyai pakan yang cukup melimpah, tetapi kandungan proteinnya cukup tinggi, 2 kali sehari atau bahkan 1 kali sehari tetap gak masalah. Karena pada dasarnya entoknya tetap sehat ya, karena pakannya bergizi. Konsistensi itu penting teman-teman untuk pertumbuhan yang stabil. Jadi kalau biasanya sore hari ya sore saja, kalau pagi hari ya pagi saja, kalau pagi hari sore hari ya 2 kali saja, kalau 3 hari ya 3 kali saja. Jadi konsistensi jam pakan itu bisa dikatakan cukup penting ya bagi ternakan entok kita, supaya nanti pakan yang kita berikan itu tidak terbuang dengan sia-sia. Sesuaikan dengan usia dan nafsu makan entok dengan jumlah pakan yang kita berikan. Kita jangan jor-joran juga memberikan pakan teman-teman, karena kalau memberikan pakan yo nanti entoknya pasti akan malas-malesan karena terlalu banyak pakan, terlalu banyak yang disediakan, malah nanti entoknya pemberian pakannya tidak lahap seperti itu dan pakan akan kering dan terbuang dengan sia-sia. Oke teman-teman, sesuaikan juga usia dan pakan yang akan kita berikan. Entok yang lebih muda tentu butuh pakan protein yang lebih banyak, sedangkan entok yang dewasa pasti butuh karbohidrat yang lebih banyak. Jangan terlalu sedikit dan jangan berlebihan sampai pakan terbuang dengan sia-sia. Dengan kondisi kandang yang tidak terlalu bersih, entok juga bisa tetap sehat teman-teman. Beberapa kali saya liputan ke teman-teman peternak lokal ya, kandangnya itu sangat jorok, bisa seperti itu. Seperti di video ini teman-teman, ini kandangnya di tengah sawah, tidak ada tetangga sama sekali dan tidak pernah disapu selama membudidaya entok. Bisa dikatakan kandang terkotor ya, kandang terkotor. Tetapi kenapa entoknya tetap sehat? Karena di sini hanya menggunakan maggot sebagai pakan utama. Bekatul itu hanya untuk campuran 30% saja, 70%-nya menggunakan maggot. Endoknya tetap sehat walaupun kandangnya tidak pernah disapu. Tetapi di sini ada kunci utamanya selain pakan teman-teman, yaitu pemberian air minum. Tidak ada kolam di sini, hanya menggunakan ember, dan airnya 1 hari diganti 2 kali. Jadi bisa kita pahami kunci utama endok tetap sehat tanpa kandang disapu, tanpa ribet, dan tanpa menjaga kebersihan lingkungan, itu yang utama adalah pakan, yang kedua adalah air.
Di sini airnya sehari 2 kali diganti, tidak menunggu baknya habis airnya. Mau habis, mau masih banyak, tetapi kalau jam waktu pergantian air pasti akan diganti. Gitu teman-teman ya. Jadi proses budidaya enrok ternyata tidak seribet yang kita pikirkan. Ketika kita tidak pernah jalan-jalan ke beberapa peternak, ya kita akan tidak mempunyai pengalaman yang lebih. Jadi pelesiran kandang beberapa kali kemarin di kandang-kandang teman-teman yang ada di lokal Purworejo cukup penting ya untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan perawatan enrok di kandang masing-masing. Ketika kita bermain ke 5 kandang, kita otomatis akan mendapatkan informasi 5 macam juga. Jadi kunci utama di dalam beternak enrok adalah pakan dan air, seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya ya kandangnya disapu, tetap jaga kebersihan, karena kalau ada yang main-main ke kandang, kalau kandang kotor kan tidak pede, seperti itu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman semua, dan kita tidak usah ribet dalam beternak enrok. Berikan pakan seadanya saja sesuai dengan kemampuan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran Kandang.